tahun 2015, Jokowi membuat aturan bahwa harga BBM dikembalikan ke pasar. Saat itu di sosmed, saya paling militan membela kebijakan Jokowi itu. Saya berdebat dengan banyak orang. Bahkan saya diserang oleh kader partai oposisi. Benar-benar brutal debatnya. Mengapa saya begitu militan bela Jokowi? Karena tidak masuk akal uang dibakar begitu saja untuk subsidi. Dan gilanya, subsidi itu lebih banyak dinikmati kelas menengah. Sementara Jokowi ingin alihkan anggaran subsidi itu ke pembangunan infrastruktur. Clear ya? Tetapi dalam perjalanannya, aturan itu tidak ditegakkan. Seharusnya dengan adanya kebijakan harga diserahkan ke pasar, saat itu juga Pertamina menempatkan dirinya sebagai trader yang punya hak monopoli pasar. Artinya ya bermainlah, buat analisa pasar. Kalau harga minyak jatuh di pasar dunia, ya beli besar, bangun bunker untuk jaga stok, perbesar kontrak forward. Nah, ketika harga naik, ia jual dengan margin gede. Sehingga dari keuntungan itu Pertamina bisa trade off harga untuk menjaga stabilitas harga BBM dalam negeri. Tetapi apa yang terjadi? Dalam prakteknya, walau tata niaga udah mendepak petrol, tetapi tetap saja trader di Singapura yang atur. Pertamina justru jadi konsumen di hadapan trader Singapura. Konyol kan? Udah begitu. Sebagian besar produk NWC yang punya kontrak karya jual crude ke trader di Singapura. Iya, disedot oleh kilang Singapura. Dan setelah itu mereka jual lagi ke Indonesia. Ampun dah begonya. Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina justru lebih banyak beli minyak di pasar spot. Lucu ya, punya market monopolity tapi beli ketengan. Kalah sama Udin pedagang sempak yang berani beli grosir. Tetapi oke lah, kalau memang begitu, ya naikkan harga sesuai pasar. Jangan ditahan harga hanya untuk jaga citra di hadapan presiden. Entar kalau udah kegedean harga naik, barulah harga dinaikkan. Ya rakyat kaget. Marah, wajar lah. Coba kalau dinaikkan secara bertahap sesuai perkembangan harga. Tentu rakyat nggak kaget. Nah, karena aturan subsidi sudah tidak ada lagi, sementara Pertamina jebol. Direksi Pertamina minta negara bail out kerugian itu. Kan lucu banget. Anda selama ini dibayar mahal gajinya, tetapi rugi minta negara bailout. Kalaulah Anda pintaran dikit dan malu dibayar mahal, ya tidak perlu Pertamina rugi. Lah, Anda jual dengan aturan harga pasar. Kalau untung, teriak bangga. Pas rugi, minta negara bailout. Anak alay juga bisa bekerja begitu. Lucunya, pemerintah mau beri kompensasi. Ya sama saja dengan bailout. Kalau negara beri kompensasi atas kerugian Pertamina sebesar 190 triliun rupiah, itu sama saja pemerintah, Komisaris dan Kemenek BUMN mengakui kesalahan Pertamina selama ini diketahui dan dibiarkan saja. Bisa saja itulah buah konspirasi antara elit dan pedagang. Kalau pemerintah tidak tahu, ya segera pecat semua direksi dan komisaris Pertamina. Ganti orang yang lebih pintaran sedikit. Berani nggak Jokowi? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Erizeli Bandaro yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Manajemen Ilusi Pertamina. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.